Dot, lu itu law student, anak hukum. Lu tuh jangan main-main sama kasus sebesar ini. Iya, gue juga ngerti. Gue kan lupa passwordnya. Ah, elah. Mana sini cepetan. Udah tuh. Pokoknya kalau sampai ada password lagi, gue ambil kuah sotonya Nora yang tadi pagi, gue siram ke muka lo. Hah? Gurih dong muka gue. Kan lagi. Nat, kenapa? Kenapa, Nat? Apa? Mau ngeliat apa? Guys, kalian pasti nggak bakalan percaya apa yang gue lihat. Apa, Nat? Nora jadi penasaran nih. Jadi Kimi yang dorong Denny. Hai, kebetulan kalian ada di sini. Ada apa, Pak? Tolong dulu kalian cari si Reja, si Aldo sama Dongdot siapa? Didot. Si Didot itu ya. Ada perlu. Emangnya kenapa, Pak? Mereka ini diduga menghilangkan barang bukti. Menghilangkan barang bukti. Jadi emang beneran kalau Jimmy pelakunya? Dan mereka mau ngelindungin Jimmy gitu? Iya, belum tentu juga. Kan belum ada bukti yang konkret kan. Kecuali sudah ada bukti baru bisa kita turu. Ya, jadi tolong dibantu dicari. Ya udah cepetan sana cari. Lu nyuruh-nyuruh kita, emang lu bos apa kita babu gitu? Lu shut up, man. Udah, jangan ribut. Nanti langsung kalau ketemu bawa ke ruang rektor. Iya, Pak. Dan kalian tolong dibantu juga. Ya Pak. Lo kenapa? Sebenarnya gue yang pertama kali datang ke rooftop gym. Gue yang pertama. Jadi lo datang sebelum gue? Terus, lo ngeliat nggak siapa yang dorong Denny? Enggak. Gue nggak ngeliat. Karena walaupun gue yang datang ke rooftop pertama, tapi gue nggak ketemu sama siapa-siapa di sana. Gue nggak ketemu Denny di sana. Kalau bukan kamu, kenapa kamu nggak ngomong dari tadi? Karena saya takut jadi tersangka, Pak. Ada keperluan apa saudari datang ke sana? Saya cuma Nomor siapa nih ya?
Ini gimana ya? Nomor gak dikenal, kalau gue angkat takutnya ntar nawarin asuransi, nawarin kartu kredit, yang ada gue diganggu. Tapi kalau nggak gue angkat, takutnya orang yang kenal gue abis itu lagi butuh. Siapa tahu ada yang penting. Halo, ini siapa ya? Hai Kimi, akhirnya diangkat juga. Tapi ini siapa ya? Masa nggak tahu sih? Ya nggak tahu lah, nomor lo kan nggak gue save. By the way, ini ada kepentingan atau keperluan apa nggak? Kalau nggak gue sibuk nih, gue matiin ya. Tega banget sih. Gue tega. Tega kenapa gue? Gue Denny Kim, kenal kan? Gue Denny yang di DO gara-gara Jimmy. Terus lo ngapain nelfon gue? Gue mau minta maaf sama lu. Den, lo tuh harusnya minta maaf sama Jimmy, bukan sama gue. Gak ada urusan sama Jimmy. Gue cuman mau minta maaf sama lu. Ih, stres nih orang ya. Gue tutup aja. Please, please, please. Jangan ditutup teleponnya. Gue cuma mau minta maaf sama lu. Denny, lo itu mau motong kabel rem motornya Jimmy. Terus lo minta maafnya sama gue kenapa coba? Karena gue sadar Kim, lu sering diboncengin sama Jimmy. Kalau sampai gue nyelakain Jimmy, lu juga pasti kena. Gue nggak rela Kim, lu jadi milik Jimmy. Astaga, aneh banget sih lo. Terus lo dapet nomor gue dari mana? Halo? Masih nyambung gak sih? Halo? Waktu gue tahu lu jadian sama Jimmy, gue ikhlas Kim. Gue udah nggak harapin lu lagi. Tapi pas gue dengar kalian cuma pacaran pura-pura, harapan gue timbul. Gue marah sekaligus seneng. Apa yang gue lakuin itu karena gue cinta sama lu Kim. Gue cinta mati sama lu. Tapi lo nyelakain Jimmy? Iya. Itu bukti cinta gue Kim. Asli ini orang sakit. Psikopat. Dan gue di DO gara-gara Jimmy. Dan sekarang gue udah gak bisa ketemu sama lu lagi Kim. Iya Dan, tapi kan ini salah lo sendiri. Enggak. Enggak ada yang salah untuk memperjuangkan cinta. Kim, gue mohon. Gue pengen ketemu sama lu untuk terakhir kalinya. Apa sih? Aneh banget. Ih. Dia tahu rumah Jimmy. Aduh, jangan-jangan. Halo? Jangan sekali lagi lu matiin HP sebelum gue selesai ngomong. Atau gue bakalan ke rumah Jimmy dan nyelakain dia. Apa-apaan sih lo? Mau gue laporin ke polisi? Gue laporin aja deh. Silakan, gue nggak takut. Sebelum polisi datang, mungkin Jimmy dan orang tuanya udah nggak ada. Oke, sekarang lo maunya apa? Gua cuman mau ketemu lu untuk terakhir kalinya. Ya udah, ayo. Kapan? Di mana? Rooftop kampus. Mana sih Denny? Katanya ketemuan di sini. Ngapain tuh anak kesini? Telepon siapa dia? Ngapain dia nelfon di sini? Halo Kim. Si Denny nelfon Kimi. Lo di mana? Gua ada kok di suatu tempat. Ada di mana coba? Gue di rooftop sendirian sekarang, Denny. Cepet sekarang lo keluar, samperin gue, terus kita ngobrol. Gua bakal keluar kalau Kalau apa?
kalau lu mau jadi pacar gua. Kimi ada di sini. Si Denny nembak Kimi. Berani-beraninya dia nembak Kimi. Apa sih? Aneh banget lo. Cepet-cepet lo keluar, kita ngobrol sekarang, oke? Mau nggak? Ya enggak lah. Aneh banget sih lo. Buruan deh keluar, gue gak ada waktu banyak nih. Terus ngapain gua keluar? Kalau lu nggak mau jadi pacar gua. Dia pasti ditolak Kimi. Dasar orang aneh. Gak tahu diri sih jadi orang. Ih, apa coba? Aneh lo freak tau nggak? Percuma banget gue buang-buang waktu gue kesini buat nyamperin lo, tapi lo nya kayak gini. Mau ngapain lagi dia? Jim! Jim! Jimmy! Kurang lebih gitu, Pak, ceritanya. Kurang lebih cerita lo mirip sama gue. Gue juga ditelepon untuk disuruh datang. Dan gue juga diancam pakai nama lo. Jadi saudari datang sebelum saudara Jimmy datang dan tidak melihat siapa yang mendorong korban. Enggak, Pak, saya... Waktu saya balik ke rooftop, semua musibahnya sudah terjadi. Saya nggak lihat apa-apa. Dan saya nyesel, Pak. Kenapa lo nyesel, Kim? Jim, andai gue gak marah-marah sama Denny, atau minimal gue ngobrol baik-baik sama Denny, gue jadiin dia temen, gue bisa bawa dia turun dari rooftop dan dia gak akan ketemu sama orang yang dorong dia dari rooftop, Jim. Dia gak akan kayak gini sekarang. Tapi Pak, Kimi nggak ketemu sama Denny, Pak. Dia ke toilet dulu, Pak. Abis itu Denny jatuh ke bawah. Dan jelas Jimmy yang ada di rooftop, Pak. Dan sekarang lo mau nyalahin Jimmy lagi. Kim, tenang dulu, Kim. Jangan marah-marah. Di sini semua orang punya alibi. Tapi nggak ada yang kuat karena nggak ada saksi. Tenang ya. Kuncinya adalah rekaman CCTV. Tapi sayang, rekaman CCTV itu hilang. Jadi kita harus mencari petunjuk lain. Oh ya, apakah saudari masih menyimpan video yang dari Denny? Masih, Pak. Masih ada. Simpan baik-baik, itu kita jadikan sebagai barang bukti. Sekarang kalian bertiga ikut saya ke kantor. Saya juga, Pak. Iya, karena saya curiga ada yang memberikan kesaksian palsu. Yang jelas bukan saya, Pak.
Kita lihat aja nanti. Baik, Pak. Saya bersedia. Saya juga bersedia, Pak. Cukup. Ibu udah gak bisa nunggu lagi di sini. Ibu di sini dulu aja, Ibu. Ibu tenang dulu, Ibu nggak usah kepikiran kayak gitu. Tenang aja ya, Bu. Nggak bisa, sayang. Ibu harus ketemu sama Jimmy. Tante, don't do that, Tante. Which is nanti Tante itu bisa dikira mengganggu proses penyelidikan. Iya, Tante, bener. Ya terus Ibu harus gimana dong? Masa Ibu harus nunggu duduk di sini aja nunggu sampai Jimmy nyamperin Ibu? Kan nggak mungkin, Papi. Tante, udah ya Tante, tenang aja. Semuanya pasti beres kok, kan ada kita. Bener Tante. Tante nggak usah khawatir ya. Jimmy nggak mungkin ngelakuin hal itu, Tan. Ini Pak, orangnya Pak. Ya Pak, mereka semua sekongkol, langsung tangkap aja Pak. Lah, Apaan sih? Datang main tangkap segala. Dot, lu nggak ingat kalau kita masuk ke ruang CCTV? Didot, Reza, Aldo, tolong kalian jawab dengan jujur. Kalian berada di ruang CCTV ya kan? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Kita dari tadi di sini, Pak. Memang sih tadi kita sempat pergi, tapi perginya cuma ke kantin, Pak. Iya, betul Pak. Iya, Pak. Betul. Ini Bapak tanya sekali lagi. Dikarenakan kita kan bertemu di sekitar ruang CCTV. Masih ingat kalian kan? Ngapain kalian di sini? Sebagai mahasiswa hukum, kalian tahu kan pasal 242? Tahu, Pak. Pasal 242 tentang memberikan keterangan palsu, hukumannya 7 tahun penjara. Ini sekali lagi Bapak tanya, ini serius. Kalian masuk ke ruang CCTV kan? Iya Pak, kita masuk ke ruangan CCTV. Untuk melihat kejadiannya dan untuk memastikan Pak, Jimmy atau bukan pelakunya. Bener tuh, Pak. Iya, Pak. Lalu siapa di antara kalian yang sudah menghapus rekaman CCTV di kampus ini? Hah? Pak, kita nggak ada yang ngehapus CCTV-nya kok, Pak. Kita memang masuk ke ruang CCTV, tapi kita nggak ngehapus rekamannya Pak. Jangan percaya Pak. Mana mungkin orang-orang macam kayak gini masuk ke ruangan CCTV cuma buat ngecek-ngecek doang Pak. Nggak mungkin. Mereka pasti masuk buat ngapus rekaman-rekaman biar buktinya hilang Pak. Nah, lu jangan nuduh sembarangan dong. Dibilangin bukan kita yang ngapus rekamannya. Sudah, cukup. Kita itu cuma ngeliatin monitor CCTV doang, nggak lebih. Berarti kalian tahu isinya apa di CCTV itu? Tahu Pak, kita ngelihat rekamannya dan yang datang duluan ke TKP, Kimi Pak. Kalau cuma sampai di situ, buktinya tidak cukup kuat.
Sebagai mahasiswa hukum, kalian juga harus tahu juga itu pasal 221. Ingat Pak, tentang menghilangkan barang bukti, mendapatkan ancaman penjara maksimal 4 tahun penjara. Tapi kita semua gak ada yang ngehapus CCTV-nya, Pak. Jamet, lu kenapa nangis? Kaki lu diinjak sama si Aldo? Enggak. Nih. Maafin gue, Kes. Hah? Maaf. Jamet, jangan-jangan. Iya. Gua nggak sengaja ngapus. Jamet, cepetan. Iya, bentar. Lah. Kok malah kehapus videonya? Gawat, gak bisa dibalikin. Mana dong ya? Nah, itu dia. That's the answer. Udah. Pak, langsung tangkap aja, Pak. Jamet! Jamet! Gue udah bilang sama lo, jangan diulang-ulang lagi. Akhirnya kejadian kan? Aduh, coba aja. Abis kita rekam, udah kita keluar dari sana. Iya guys, maafin gua. Gua nggak sengaja. Jamet, lu denger ya? Pokoknya masalah ini, gua nggak mau dibawa-bawa sama lu. Kalian kok jadi pada mojokin gua sih? Kan ini otak-otaknya si Didot, bukan gua doang. Kalian ini macam mana sih? Tolong jawab yang jujur. Siapa yang paling bertanggung jawab dalam hal masalah ini? Jamet, posisinya 2 lawan 1. Kali ini lo kalah. Pak, udah Pak. Bawa aja si Jamet, si Reza Pak. Dia kan yang udah ngilangin barang bukti. Udah sana lu Jamet. Jangan, Dot. Lu tega banget sama gua, Dot. Berani berbuat, berani tanggung jawab. Udah sana. Dot. Jangan dong. Aduh. Pak, maaf saya mau nanya. Kalau Kimi orang pertama yang ada di rooftop itu, apakah Kimi yang akan jadi tersangkanya? Ini kan kita bicara tentang hukum. Jadi dalam hukum itu tidak boleh menuduh sembarangan. Di dalamnya ada asas praduga tak bersalah. Sehingga semua harus melalui proses penyelidikan. Untuk itu mereka harus dibawa ke kantor polisi untuk diselidiki secara konkret. Ini makanya harus dibawa, langsung dibawa aja. Aduh. Cepat bro. Jangan, Pak! Wah, tuh. Pak, mohon maaf sebelumnya. Mereka semua ini kan sekongkol ya, Pak? Gimana kalau mereka semua aja dibawa, Pak? Jangan cuma Reza, Pak. Kalian tuh nggak usah ikut campur. Tapi masalahnya Tante, buktinya udah jelas. Tolong kerjasamanya ya. Ayo. Pak, jangan Pak. Ayo ikut. Dot, tolongin gua Dot. Ayo. Dot, rekamannya Dot. Tolong dicoba. Pak, jangan Pak. Stop. Saya masih ada bukti yang lain, Pak. Apa itu? Kamu punya bukti apa? Jujur Li, kita punya rekaman CCTV-nya, Pak. Ada? Mana? Udah tunjukin aja. Coba dicek dulu, Pak. Pak, yang ini Pak. Yang ini Pak. Nah ini yang ini ya. Baik,
Kalau begitu HP ini saya sita sebagai barang bukti. Pak, itu Kenapa? HP saya satu-satunya, Pak. Jangan dibawa ya. Udah ya Dot, kasih aja. Ini semua kan demi kebaikan kita semua. Jadi gimana? Lebih penting HP atau Kimi sama Jimmy? Ya udah deh Pak, bawa aja nggak apa-apa. Tapi tolong ya Pak, data-data yang lain jangan dihapus. Baik, saya permisi dulu. Pak. Mari Pak. Mari Pak. Lihat deh, Jimmy sama Kimi. Jadi sebenarnya siapa sih pelakunya? Kimi, Jimmy, apa Brian? Nggak tahu deh, tapi menurut gua si Brian juga bisa sih. Tapi pastinya bukan Kimi sih. Pak, kok My Pants dibawa juga sih, Pak? Karena saudara Brian berada di TKP pada saat kejadian. Enggak dong, Pak. Udah jelas ini tuh kerjaannya si Kimi, Jimmy, dan gengnya. Kan mereka yang dendam sama Denny. Luna, lo kalau ngomong jangan ngasal ya. Dasar pasangan kriminal. Iya, lihatnya nggak nyangka pisan kalau kalian berdua tuh aslinya kayak gini. Padahal kelihatannya tuh baik-baik loh. Oh, itu tuh namanya serigala berbulu domba. Terus kalian ngomong kayak gitu ada buktinya? Semua orang juga udah tahu kali kalau lo sama Jimmy itu nggak suka sama Denny gara-gara kejadian kemarin, ya kan? Tapi kan nggak kayak gitu ya. Biarin aja udah. Alasannya udah kuat banget kalau itu kerjaan kalian. And also, emang My Pants punya alasan buat mendorong Denny? No, right? Kalau emang Brian nggak punya motif apa-apa, ngapain dia di rooftop? Kan gue udah bilang alasannya apa. Emang alasannya apa? Dia bilang dia nyari tempat survei buat nembak cewek. Alasan apaan kayak gitu? Lagian siapa sih yang mau lo tembak? Pak, Brian-nya nggak usah dibawa ya, Pak. Saya yakin kok kalau Brian tuh lagi nyari tempat yang bagus buat nembak saya. Ya kan, Brian? Kalau kalian masih menghalangi tugas polisi, kalian mau kami bawa kantor polisi? Enggak, Pak. Nuhun pisan, Pak. Mari semuanya. Kita tuh ikut ke sana, Tiwi. Enggak, kita ke kantin aja yuk. Jajan cilok. Ayo. Jamet, gara-gara lu, HP gua jadi raib. Dan lu tahu sendiri kan, banyak banget konten yang belum gua upload. Iya, maafin gua nggak sengaja. Nggak sengaja. Jamet, kalau misalkan kita bisa rekam langsung cabut, HP-nya didot, nggak bakalan disita, Jamet. Tahu. Iya, literally udah kejadian. Yang paling penting sekarang itu kita harus think buat kedepannya tuh gimana. Tuh bener. Ibarat beras sudah jadi bubur. Kok beras sih? Nasi, Nora, yang bener. Sebelum nasi apa? Beras. Sama kan? Nggak tahu, udah serah lo. Guys, gue juga dibawa ke kantor polisi. Bro, gue dapet kabar buruk dari Brian, men. What? Men, kita harus cari Brian sekarang, men. Tunggu. Kalian mau kemana? Kita mau nyamperin Brian. Di mana Brian? Jawab, di mana Brian? Brian dibawa ke kantor polisi. With Jimmy and Kimi. Jimmy? Ya.
Guys, ini sih better kalau kita juga ikut nyelidikin kejadian ini. Kan kita nggak tahu kalau misalnya ada suspek yang nggak terduga. Betul tuh. Kita harus cari petunjuk biar kita bisa ngegampangin penyidikan. That's true. Mau sekecil apapun cluenya, it means a lot for us. Nat, gue bantu ya? Boleh kan? Bolu dong. Bolu. Bukan. Maksudnya boleh. Tapi nggak usah deh. Aku kawat sama kamu. Apa? Maksudnya khawatir sama kamu. Sini aja ya. Kalian berdua chemistry-nya udah cocok nih. Bisa aja lu, Jamet. Berat tas gua. Capek banget dari tadi. Yaudah, Nat. Ntar kita saling update aja ya. Ya udah, good. Gue nyusul tante dulu ya. Guys. Yaudah. Minggir lu. Brian! Jim, gue takut. Lo tenang ya. Kita nggak salah kok. Paling kita cuma jadi saksi aja. Satu positif thinkingnya. Jimmy! Nah, jangan tinggalin ibu, nah. Jimmy! Jimmy ya, Bu. Jangan tinggalin ibu. Jimmy! Maafin ibu, nah. Ibu terlambat. Tante, oh my God. Aduh, gimana nih? Nora, tolongin dong, jangan diem aja. Tante tadi nggak bilang, jadi kita nggak siap-siap dulu deh. Nora, tante ini pingsan, bukannya mau curhat. Aduh, oh my God, ini gimana? Pelan-pelan. Langsung kepalanya. Pelan-pelan, men, pelan-pelan. Jangan kepala. Tolong, Mbak. Aduh, berat luar biasa. Itu pinggang saya. Aduh. Bangun Pak. Aduh. Please. Aduh. Kalian ngapain di kamar saya? Kamu lagi, kamu ngapain sih di kamar saya? Ini klinik kampus. Ampun, udah sampai klinik baru sadar. Udah cepet aja kok. Ya udah, yuk. Bye. Udah. Jimmy gimana Jimmy? Didot, Rizaldo, gimana Jimmy? Tenang ya Tante. Iya Tan. Tante kan baru pingsan, jadi Tante harus istirahat dulu ya. Kau tenang. Istighfar. Gimana bisa tenang, Pak? Anak saya dibawa ke kantor polisi. Jimmy itu anak saya satu-satunya. Saya nggak bisa hidup tanpa dia dan saya nggak mau dia nasibnya sama kayak ayahnya meninggal di penjara, Pak. Tante, tenang dulu. Jimmy itu ke kantor polisi cuma diperiksa, Tante. Gak diapa-apain. Iya Tan, nggak langsung masuk penjara juga kok. Jimmy kan diperiksa sebagai saksi, bukan tersangka. Tapi kalau misalnya nanti Jimmy jadi tersangka gimana? Kan tidak semua orang
langsung dipidanakan tanpa barang bukti yang jelas. Kau tenangkan diri kau aja dulu. Ngapain sih pelak-pelak? Yang meluk saya kan kamu peluk saya tadi, kamu sandaran. Ya aku terima, masa aku tolak, kamu gimana sih? Kamu terima kasih. Iya kan? Iya, Pak. Tiwi, let's go. Luna, sabar. Oh, kenapa sih? My Prince dibawa ke kantor polisi. Ayo, Luna. Aduh Lun, bukan yang nggak mau, tapi mau ngapain ke sana? Ya bantuin My Prince lah, what else? Ya, terus kita ngapain datang ke kantor polisi, terus kita tarik My Prince lo itu terus kabur gitu? Ya gimana kayak pokoknya kita ke kantor polisi dulu, tolongin My Prince, and then we'll think about it there, oke? Come on, let's go. Lun, percuma gimana? Masa kita di sini diem doang? Gue punya ide. Tah, terbaik pisan emang si Tiwi. Kumaha Tiwi idenya? Daripada kita ke kantor polisi, mendingan kita cari informasi dan bukti yang valid di sini. Maksudnya? Iya, kita cari barang bukti. Jadi kita datang ke kantor polisi dengan saksi atau barang bukti kan enak. Jadi kita nggak bingung di sana mau ngapain. That's a good idea. Jadi let's go. Ayo kemana? Mau nyari apa? Kita mulai dulu dari kelasnya Denny. Kita tanya teman sekelasnya, apa Denny itu punya masalah sama Brian apa enggak? Oh, yang gue denger sih, si Denny itu punya masalahnya kan sama Jimmy. Dia kan yang motong kabel rem motornya Jimmy. Habis itu dia di DO gara-gara itu. Bener, itu salah satu buktinya. Dan kita harus nyari informasi sebanyak mungkin selain informasi yang udah dikasih tahu sama Kiko sama Donald, oke? Bener. Oke then, let's go. Mau kemana? Katanya mau nyari bukti, kesana tuh keluar kelasnya Denny di situ, jadi informasi itu di situ. Oh, salah. Yaudah, yuk. Ih, dasar bucin. Cepetan. Iya. Ayo. Rena, nanti kamu anterin ibu. Ya. Emangnya kamu mau kemana? Aku, Aldo sama Reza mau nyari bukti buat ngeringanin apa tuh si jimat. Jimat? Maksudnya buat ngeringanin si Jimmy. Aduh, kok kagak mulu sih. Padahal udah jadian juga. Kalian bertiga itu jangan aneh-aneh. Nanti berbahaya. Ini masalah serius. Bisa menjadi kasus nanti. Apalagi menghilangkan barang bukti. Iya Pak. Iya Pak. Kita paham, kita ngerti. Kita kan anak hukum. Kita kan muridnya Bapak. Itu. Tahu sendiri kan, kalau murid-murid Bapak itu pasti Didot. cerdas. Kita nitip Tante Hanum ya Pak? Iya. Dot, kamu hati-hati ya. Iya sayang. Maksudnya, iya Rena. Kita kan udah jadian kan? Jadi boleh dong ngomong sayang, ya kan? Iyalah, boleh lah. Ya. Iya. Hati-hati ya kalian ya. Iya Pak. Kalau gitu, Tante, Pak Benar, kita permisi dulu. Iya. Tolongin ya Didot, Reza, Aldo. Iya Tante. Rena, jagain mereka ya. Ya. Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Hanum mau minum. Saudara Jimmy, apakah saudara merasa dendam dengan korban? Karena menurut keterangan saudari Kimi, korban punya masalah dengan saudara. Betul Pak. Jadi Denny ini hampir mencelakakan saya Pak. Dengan cara memotong kabel rem motor saya. Jim, tangkap Jim. Tangkap.
Ada apa nih, Pak? Yang macam mana nih anak ini? Masa kabel motor si Jimmy dia potong? Ini bisa orang mati kau buat. Enggak, Pak. Pikiran kau di mana? Tapi sejujurnya Pak, dari hati saya yang paling dalam Pak, saya tidak ada perasaan dendam sama sekali dengan Denny Pak. Justru saya kasihan dengan dia. Kasihan? Saudara kasihan dengan korban. Sedangkan korban sudah berusaha untuk mencelakai saudara. Jadi gini Pak, Gue bakal bikin lu kehilangan Kimi. Denny ini suka dengan Kimi. Sementara Kimi ini pacar saya. Lo awas ya kalau sampai macem-macem sama Kimi. Gue bakalan macem-macem sama Kimi. Lu bisa apa? Lu bisa jagain Kimi. Berapa lama? 1 jam? 2 jam? Selamanya? Nggak mungkin kan? Makanya mungkin dia memiliki rasa iri dan dengki tersebut, Pak. Oleh karena itu, saya kasihan dengan dia, Pak. Apakah saudara melihat sendiri sewaktu korban berusaha untuk memotong kabel motor saudara? Tidak, Pak. Jadi yang menjadi saksi itu dosen saya, Pak. Pak Bonar, sesuai keterangannya Kimi. Apa alibi saudara datang ke rooftop? Saya diancam, Pak. Saya diancam, makanya saya datang ke rooftop. Tepatnya diancam bagaimana? Jadi kalau saya tidak datang ke rooftop tersebut, maka Denny akan mencelakakan Kimi, Pak. Makanya saya datang ke rooftop tersebut. Buktinya yang tadi sudah saya perlihatkan ke Bapak lewat chat handphone saya, Pak. Baik. Terima kasih keterangannya. Aduh, Nat, Nora. Bisa gak sih kalian tuh gak mondar-mandir? Pusing gue ngeliatnya dari tadi. Ya sorry Pop, gue tuh kan worried sama my bro Jimmy sama baby Kim. Kalau gue nemenin Nadia mondar-mandir biar gak sendirian. Ya udah mendingan kalian berdua tuh duduk. Ih, gak kompak lu Pop. Ih, gak kompak. Nat, kita kasih tahu Om Surya gak ya? Pop, no. Pokoknya jangan kasih tahu Om Surya dulu. Nanti kalau panik kita juga yang kena. Tunggu semuanya clear aja ya. Guys, baby Kim. Ya ampun, lo gak apa-apa kan? Gue gak apa-apa. Kim, gimana tadi di dalam? Gue tadi di dalam cuma ditanya-tanya aja sih. Ya gue jawab semua, abis itu gue langsung disuruh pulang. Terus my bro Jim? Itu dia, sampai sekarang masih ditanya-tanya di dalam. Gue juga gak tahu, lama banget. Jim, lo gak apa-apa? Gue gak apa-apa kok, Kim. Gue juga udah dibolehin pulang. Tapi sewaktu-waktu kalau gue dipanggil lagi ya gue harus datang lagi ke sini. Jim, ntar dulu. Kenapa lo nanti harus dipanggil lagi? Kenapa tadi nggak sekalian aja? Karena semuanya belum selesai, Pop. Jadi selama proses penyelidikan masih berlangsung, ya gue harus membantu supaya semuanya bisa jadi lurus. Jim, syukurlah. Gue kepikiran banget soalnya. Kalau lihat kayak gini, masa sih dia mau nolak gue? Tinggal beberapa hari lagi. Mau nggak ya Kimi jadi pacar gue? Semoga aja dia mau deh. Wait, si toxic Brian kemana? Oh iya, mana tuh anak? Tadi Brian udah pulang duluan. Karena dia adalah yang paling gak ada motif di antara kita semua buat nyelakain Denny. Makanya cuma ditanya-tanya bentar, habis itu dipulangin.
Halo, Dok. Halo, Dok. Nat, ini kita udah sampai nih Nat, di depan kontrakannya Denny. Motor kita tinggal di depan Nat, takutnya berisik udah malam. Oke, terus gimana? Ada info nggak? Aduh, gak ada info sama sekali Nat. Kita juga udah nanya-nanya ke orang sini tapi katanya nggak ada yang kenal. Bener Nat, katanya dia itu ansos banget anaknya. Tetangga juga ngelihatnya cuman pulang pergi doang. Mereka nggak tahu siapa namanya. Tapi lu udah ketemu sama yang punya kontrakan? Aduh, pasti belum lah Nat, kita baru sampai. Nat, by the way, Jimmy sama Kimi gimana? Udah kok, udah clear semuanya. My bro Jim, baby Kim sama si Brian udah boleh pulang. Tapi kita nggak tahu kemana si Brian tuh. Lu nggak usah ngasih tahu si Brian, gak penting. Gue juga masa bodoh. Iya bener. Oh iya, terus gimana kata polisi? Ya katanya sih masih ada penyelidikan lebih lanjut. Oh gitu ya. Udah deh Nat, kalau gitu ntar kita saling update aja ya. Update gue. Nah, yaudah, bye. Bye, Dok. Sekarang kita kemana ya? Apa kita makan dulu? Oh alah buset. Dot, pikiran lu madang, boy. Hah? Padang? Ngapain gua ke Padang jauh-jauh? Aduh, maksud gua makan. Oh, makan. Lagian lu nggak jelas banget ngomong. Jamet. Oh, Jamet. Si Denny itu nggak mungkin nggak makan kan? Dia pasti makan. Nah, kita tanya sama pemilik warung makan. Siapa tahu dia punya info. Cakep. Ih, betul juga ide lu. Dot, pasti lu makan ikan ya? Hah? Bukan. Gua ayam, tapi ayamnya makan ikan. Iya. Yaudah, yuk. Ada yuk. Siapa kalian? Mau apa kalian di sini? Udah gitu doang, temen-temennya itu cuma tahu ada mahasiswa namanya Denny, tapi ya udah gitu aja. Masa gitu doang sih? Iya, emang gitu doang. Dia tuh cuma masuk kelas, kuliah, pulang. Definisi kupu-kupu. Nah, terus parahnya lagi, dia teh nggak punya kehidupan di luar kampus. Oh ya? Terus hubungannya sama Kimi? Ya jadi dia suka gitu sama si Kimi, kayak yang lo ceritain, tapi ya udah aja gitu. Oh ya, by the way, Brian mana ya? Katanya dia udah lepas. Katanya sih gitu. Cuman sekarang gua nggak tahu dia di mana nih. Aduh, my prince tuh di mana sih? Ini dia. My prince! My prince! Aduh. How are you? Are you okay? Ya, I'm okay. Serius lu, Brian? Are you okay? Ya, gua aman kok. Kalau kayak gitu gue seneng kalau lu keluar. Oh, by the way, my friends, gue denger-denger lo survei tempat buat nembak orang ya? Is that right? Enggak. Oh, kirain. Terus lo ngapain dong di rooftop? Nanti ya gue ceritain semuanya di dalam. Wait, what? Maksud lo? Polisi? Apa jangan-jangan lu... Bapak yang punya kontrakan, Pak? Iya, saya pemilik kontrakan ini. Kita temennya Denny, Pak. Bukan. Maksudnya kita satu kampus sama Denny. Dan kita kesini mau ngasih tahu Bapak kalau Denny itu sudah meninggal, Pak. Iya, Pak.
Jadi benar. Hah? Lah. Bapak udah tahu juga? Belum. Saya hanya baru dengar dari warga sekitar yang kuliah di sana. Oh. Pak, kita boleh lihat kamarnya nggak, Pak? Mau ngapain? Kalian jangan macam-macam ya. Enggak, Pak. Enggak, Pak. Iya, Pak. Kita nggak mungkin macam-macam. Iya. Kita masuk cuman pengen lihat-lihat aja, Pak. Iya benar. Boleh. Sekalian kalian bawa barang-barangnya dan buang. Saya nggak mau kontrakan saya jadi ada hantunya. Lah. Pak, kok jadi bahas-bahas hantu sih? Kan saya jadi tukat, Pak. Takut. Itu maksud gua. Jamet, jangan gitu dong. Lu jangan takut. Kan gua duluan yang takut. Elah. Cemen kalian berdua. Hah? Takut. Emang lu berani, Dok? Ya, kan gua nggak bilang gua berani. Gua cuma bilang kalian tuh cemen. Sama aja. Oh, saya bilang sama. Kita beda. Hah? Gua berani. Berani? Iya, berani kalau rame-rame masuknya. Sama aja. Pintu udah saya buka. Silakan masuk. Ya, makasih ya, Pak. Iya, Pak. Pak, satu lagi. Si Denny ini punya keluarga, saudara atau teman terdekat atau apalah gitu, Pak, kerabat kek. Bener, Pak. Jadi kita bisa hubungin ya kan, Pak? Iya, Pak. Tahu saya nggak ada. Dia hidup sebatang kara. Oh iya. Udah, Pak. Makasih ya, Pak. Kita ke dalam dulu, Pak. Yuk. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Pelan-pelan, Dok. Iya, Pak. Waduh.